والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود قتل أصحاب الأخدود. Sementara kalau di riwayat yaitu Muslim. Nah sekarang riwayat Muslim terkait masalah doa yang harus diucapkan. Saya kira pembahasan ini sudah banyak diketahui oleh kebanyakan kaum muslimin. Cuma karena ini dalam kitab sesuai dengan urutan yang harus kita baca dan harus kita pelajari juga. Paling tidak mengingatkan, barangkali mungkin ada yang lupa. Nah di dalam hadis Muslim riwayatnya dari Aisyah, qalat, berkata Aisyah, Kultu aku berkata Aisyah, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, kata Aisyah kepada Rasulullah, kaifa aqulu idza dakhaltu maqabir. Wahai Rasulullah, bagaimana yang aku harus katakan tatkala aku masuk ke area kuburan, area pemakaman. Ini langsung ditanyakan oleh istri Rasulullah SAW yaitu Aisyah. Takon langsung Nabi, ya Nabi, apa yang aku harus ucapkan tatkala kemudian aku masuk ke area perkuburan atau area pemakaman? Maka langsung dijawab oleh Rasulullah. Qala, berkata Rasulullah. Nah, ini menjadi landasan hukum doa sunnah yang kita ucapkan tatkala masuk ke area pemakaman. Assalamu ala ahli diyari minal mu'minina wal muslimina. Yarhamullahu al-mustaqdimina minna wal mutahhirina wa inna insyaallah bikum lahikun. Lafaz lengkapnya seperti itu. Berarti lafaz lengkap itu seperti itu. Ini perlu dihafal kalau yang belum hafal. Biasanya hafalnya pada sampai pada kalimat assalamu ala ahli diyar minal mu'minina wal muslimin. Wis gitu. Sing mburi ora hafal. Biasanya gitu. Makanya ini penting. Kalau suatu saat kemudian kita hafal secara keseluruhan, karena lafaz di dalam hadis ini lengkapnya seperti itu. Yaitu kalimatnya assalamu ala ahli diyari minal mu'minina wal muslimina wa yarhamullahu al mustaqdimina wal mutahhirina wa inna insyaallah bikum lahikun. Nah sing buri sing mantan angel dihafal nah. Karena ini sunnah seperti itu. Artinya kalau sampean mentekan kalimat assalamualaikum ahla diyar, maka tidak sesuai dengan sunnah hadis Muslim di sini. Kalau sesuai dengan hadis Muslim, tatkala Aisyah tanya kepada Rasul, lengkapnya seperti ini. Berarti lengkap. Assalamu ala ahli diyar minal mu'minin wal muslimin yarhamullahu al mustaqdimina minna wal mutahhirina wa inna insyaallah bikum lahikun. Nanti tercatatnya nang grup ya nak, insyaallah. Nek sandene saya lupa ya nanti mutna, nanti tercatatkan. Dan paling tidak hafalan. Barangkali mungkin sampean ada yang lupa. Karena menurut hemat kami biasanya apalagi pada tekan kalimat di ngarep tok, yang belakang enggak. Iya. Artinya tujuannya nanti kemudian antum itu berdoa, sing jenengane doa, di antaranya kan lisan itu ucapkan. Pikiran kemudian juga terbawa oleh doa itu. Dan kemudian memikirkan makna-makna yang ada di dalam kalimat itu. Jadi nek sampean ngucap kalimat bahasa Arab dalam bentuk doa, panjenengan kon ngangen-ngangen arti ini, paling tidak inti dari kalimat yang kita ucapkan tahu maksud dan tujuannya. Karena biar seperti padi yang berisi. Jadi suatu saat kemudian diselip jadi beras temenan. Artinya kalau suatu saat kemudian kita mengetahui maknanya, mungkin boleh jadi bisa membekas di dalam hati manusia. Boleh jadi mungkin orang mengucapkan kalimat ini, kalimatnya sama, tapi nuansanya berbeda. Permasalahannya kenapa? Satu tidak mengetahui maksud dan tujuan dan tidak mengetahui maknanya, satu mengetahui. Otomatis lebih berisi yang mengetahui maksud dan tujuannya. Kalau kita artikan, maka assalamu keselamatan ala atas ahli diyari penghuni kubur atau ahli kubur. Minal mu'minina wal muslimina, dari kelompok orang-orang beriman dan orang-orang Islam. Dari hadis ini menunjukkan
kuburan wong Islam, kuburan orang beriman harus sendiri, tidak boleh dicampur dengan yang lainnya yang bukan muslim. Bahkan kalau dalam penjelasan kitab yang lain, wong sing sholat kudu dicampur kambe wong sing sholat, sing ora sholat dipisah. Gue sampai seperti itu. Makanya dulu saya pernah dengar ada seorang yang katanya mau hibah atau mau kemudian wakaf tanah kuburan khusus untuk orang-orang beriman yang mendirikan sholat. Karena tujuannya seperti ini. Karena kalimat ini spesifik. Kenapa spesifik? Anak alif lam. Anak alif lam berarti menunjukkan wong-wong beriman, wong-wong Islam. Mulanya begitu kita area pemakaman tidak boleh, yaitu ada umat yang lain selain muslim. Dalam kitab yang lain penjelasannya adalah syarat muslim di antara yang mendirikan sholat, sehingga orang yang tidak sholat dipisah dari pekuburan orang-orang Islam. Bahaya nih wong ora sholat. Sap. Gue angel gue. Kalau yang seperti itu ya kayak campur aduk. Kalau ya hari ini ya hampir-hampir semuanya ya seperti itu. Artinya ini kan berbicara masalah hukum di kemudian hari, ya suatu saat bisa. Kalau yang memang belum mampu dan itu memang sudah adanya seperti itu ya apa boleh buat. Sekalipun kita harus punya angan-angan dan cita-cita mengarah menuju ke arah sana. Karena konteks hadisnya seperti itu. Nah, lantas walhamdulillah. Dan mudah-mudahan Allah merahmati. Nah, di sini ada rahasia larangan sampai mengucapkan kalimat almarhum kepada non-muslim. Larangan pula kemudian mengucapkan kalimat almarhum orang yang tidak sholat. Kalimat almarhum artinya apa? Sampai yang mlebu mengkajian bahasa Arab, kalimatnya kan rohama, yarhamu, kemudian rohman, rohimun, engkau mlebu isim maf'ul, jadi ini marhumun. Engkau neng anak alif lame, tanwini ilang, jadi almarhum. Bayangkan, ana wong non muslim sampean monggo kula panjenengan sedaya sami nderek donga supados almarhum. Wah, padahal itu wong Islam cuma. Artinya ini menjadi hukum tidak boleh. Dalam kitab yang lain dipertegas. Orauli juga disebut nanggo wong sing ora sholat. Orauli sing genah-genah memang meninggal dalam keadaan dia tidak sholat. Jadi memang dia jelas meninggalnya dalam keadaan tidak mendirikan sholat, sekalipun dalam pengakuannya dia adalah muslim. Maka nisbat kalimat almarhum ini juga tidak boleh. Karena artinya almarhum adalah tinggi di sisi Allah, yaitu artinya adalah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya di sini ada kalimat yarhamullah, seakan-akan menjelaskan kalimat sebelumnya tadi. Mudah-mudahan Allah merahmati kepada orang-orang beriman, kepada orang-orang muslim, al-mustaqdimina, yang meninggal terlebih dulu daripada kita semuanya. Oh, berarti wong-wong sing ninggal sing wis disit. Sampean suatu saat meninggal. Lantas kemudian ada orang muslim datang ke kuburan, sampean kena donga ini. Asal panjenengan meninggal dalam keadaan mukmin dan muslim. Ana wong donga itu yarhamullahu al-mustaqdimina, sampai meninggal. Melu kena donga ini. Artinya apa? Kalau suatu saat kemudian orang yang mengucapkan kalimat itu, orang yang meninggal mulai dari zaman dulu sampai zaman akhir, ana wong selagi di dunia mengucapkan kalimat itu, semuanya ikut dalam doa itu. Asal dengan catatan dia adalah orang mukmin, dia orang muslim yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-mustaqdimina. Masya Allah ya. Jadi sing dongangna ya boleh jadi mungkin kalau kita lihat dunia ini kan ada yang siang, ada yang malam. Kita hari ini di Indonesia malam. Boleh jadi mungkin di luar negeri hari ini ada yang siang. Hari ini juga ada yang sore. Boleh jadi mungkin hari ini pula ada yang ke kuburan sambil mengucapkan assalamu ala ahlad diyar. Wah, minal muslimin wal muslimat, minal mu'minina wal mu'minat, wa yarhamullah al mustaqdimina minna. Wah, berarti orang yang meninggal dulu
itu ikut kena di dalam doa itu. Ini beruntungnya kita meninggal dalam keadaan beriman dan dalam keadaan muslim. Bayangkan kalau kita mengaku seorang muslim tapi meninggal dalam keadaan bukan muslim, atau meninggal dalam keadaan bukan orang beriman, apa jadinya? Seakan-akan juga terputus dari rombongan manusia-manusia beriman setelah kita berpulang kembali kepada Allah. Doa be ora uli. Roman coba kayak ngapa laksana ya. Kami tidak bisa membayangkan betapa sedihnya seorang penghuni kubur. Dia mengharap doa dari orang yang hidup, baik dari kalangan keluarganya, kawan-kawan, sahabat-sahabat, ataupun orang-orang yang pernah dikenal ataupun yang tidak dikenal dari kelompok orang muslim. Tapi ternyata dia meninggal dalam keadaan tidak membawa iman. Dia dalam keadaan tidak membawa Islam, sekalipun dulu di dunia dia adalah mengaku sebagai muslim, sekalipun dia mengaku sebagai orang beriman. Kayak apa jadinya? Seakan-akan ia akan betul-betul menangis pilu dan ingin kembali lagi ke dunia, ingin memperbaiki dulu tatkala masih ada di dalam kehidupan dunia, segalanya ingin diperbaiki di dalam amalannya. Saya kira seperti itu. Masya Allah ya, sampai ngerasa khawatir. Jelas akeh sing dongakna asal matine wong beriman, matine muslim. Wal mutahhirina, atau orang-orang yang meninggal di kemudian. Bahkan dewek sing urip siki kan meninggal menu didongakna. Bahkan orang-orang yang meninggal kemudian sing wis ninggal ataupun sing urung ninggal. Masya Allah. Jadi semakin banyak orang mengucapkan kalimat itu, maka orang muslim dan mukmin baik yang meninggal ataupun yang hidup mendapatkan doa itu. Sampai lagi turun nang omah akeh sing dongakna. Asal konteksnya adalah orang beriman dan orang muslim. Sing jenenge wong muslim wong beriman ki akeh sing dongakna. Segi ana wong muslim di luar negeri mungkin akin donga di sisi Ka'bah, di Madinah atau mungkin di lainnya, Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Bayangkan kalau Anda itu bukan orang mukmin. Bayangkan Anda itu kemudian melanggar sebagai seorang muslim sehingga dihukumi keluar dari Islam, maka tidak termasuk di dalam doa itu. Wakumanan doane karena seakan-akan terputus dari mata rantai sebagai seorang muslim ataupun mukmin. Mulanya perlu dijaga kapasitas keimanan, kapasitas kemudian keislaman sampai kita semuanya berpulang kembali kepada Allah. Artinya kalau seandainya kemudian kita artikan, Masya Allah artinya ya, mengandung hikmah yang besar. Wa inna, sesungguhnya kami, insya Allah jika Allah telah berkehendak, bikum atas kalian semua yang telah meninggal, lahikun sungguh kami pasti akan menyusul. Ke kalimat singgo pelajaran gosing dewek tatkala belbumung pemakaman kon ngeding-ngeding mati pada kalimat wa inna insyaallah bikum lahikun. Sungguhnya insyaallah sedela mening ya nyumpah kalian nusul ke pelajaran ziarah kubure. Begitu sampai anak-anak terus tunduk, iya wong ternyata wis pada ninggal nangkana nyong isuk bakale garap meninggal, aku wis 40 tahun, aku wis 50 tahun, aku wis 55, aku wis beda. Kan itu ya, berpikir lagi sing jenengane ziarah kubur yang merupakan manfaat bagi hati dan jiwa manusia. Dibalik dari semuanya itu mengandung hukum dan sekaligus mengandung doa hikmah yang besar apa yang diajarkan oleh Rasulullah. Karena menurut hemat kami antara muslim dan mukmin lainnya senantiasa terkait satu dengan yang lainnya, baik yang masih hidup ataupun yang hari ini sudah meninggal pulang kembali kepada Allah. Mulai dari semenjak zaman Nabi Adam sampai zaman akhir, asal kemudian konteksnya orang beriman, asal kemudian dia termasuk orang Islam, maka satu dengan yang lain senantiasa terhubung. Makanya kemudian kita selaku orang beriman, kita selaku orang muslim, di dalam Al-Quran diomongna wala tahinu wala tahzanu. Jangan sekali-kali kemudian engkau lemah, jangan sekali-kali kemudian engkau bersedih. Jika kemudian engkau adalah orang yang beriman, maka kedudukanmu tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia tinggi. Kenapa tingginya? Ya seperti itu. Doa dari kebagian. Sekalipun anda itu bukan orang yang ahli berdoa, tapi boleh jadi mungkin di sana, di luar negeri atau di tempat lain ada orang yang ahli berdoa dari kelompok orang beriman.
itu senantiasa memanjatkan doa untuk kita semuanya. Padahal dewek lagi tuh boleh jadi dewek lagi turu sing dongakna kayak gue. Masya Allah ya, kalau kita melihat konteks beriman dan konteks sebagai seorang muslim. Dan berikutnya, min hadis Buraidah. Tetapi kalau di dalam hadis Buraidah, ini kalau di dalam hadis jalurnya bukan dari jalur Aisyah tapi dari Buraidah. Tadi kan dari Aisyah ya. Sekarang kalau yang dari jalur Buraidah, itu ada tambahan kalimatnya. Ada tambahan kalimatnya. Jadi kalimatnya setelah kalimat assalamu ala ahli diyari minal mu'minina wal muslimina wa yarhamullahu al mustaqdimina minna wal mutaakhirina wa inna insyaallah bikum lahikun as'alullahu lana lakum wal lakum al ngafiyata. Kinek nang tambahan lafad Buraidah. Kalau yang dari jalur Buraidah juga statusnya sahih, dikeluarkan oleh Muslim juga dalam bab janais, yaitu nomor hadisnya 975. Kalau hadis tadi yang di atas riwayat Aisyah, nomor hadisnya 974. Jadi urutan 974 kambing 975. Cuma yang 975 anak tambahannya mending as'alullaha lana walakum al-ngafiyata. Artinya adalah aku memohon kepadamu wahai Allah, lana untuk kami, walakum dan untuk kalian. Kalian ke menunjukkan wong-wong sing mati. Al-ngafiyata yaitu kesejahteraan, kebahagiaan, kesehatan. Artinya selamat di alam barzakh, baik yang hidup ataupun yang sudah meninggal. Boleh panjenengan berarti garap lengkap. Garap lengkap ya ditambahi sing melalui jalur Buraidah juga lengkap tawa. Berarti kalimatnya assalamu ala ahli diyari minal mu'minina wal muslimina wa yarhamullahu al mustaqdimina minna wal mustaakhirina wa inna insyaallah bikum lahikun as'alullaha lana wa lakum al ngafiyata. Kena sing lengkap. Boleh seperti itu. Boleh ngambil dari Muslim yang riwayat Aisyah sendiri atau kemudian lengkap yang dari riwayat Buraidah. Karena keduanya ini menunjukkan sahih, disebutkan di dalam hadis Muslim. Wah, ini berarti kalimat yang diucapkan tatkala masuk ke area pemakaman. Masya Allah ya, dari kalimat itu ternyata mengandung pelajaran hikmah yang besar bagi kita semuanya.